Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan melalui daring, tapi alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sampai saat itu mengingat kondisi Indonesia dan juga dunia yang masih pandemi. Oke, baik. Jadi agenda ini Solo 96 ini yang memberi nama Mas Martoyo ya, sharing online untuk Kasmaji 96, tapi sebenarnya terbuka untuk siapapun kalau yang mau join, kayak sebelumnya juga angkatan lain tuh kemarin juga join. Nah ini tujuannya sebenarnya untuk silaturahmi. Sebenarnya pemikirannya itu muncul ketika kemarin pada saat Lebaran itu kita melakukan halal bihalal, tapi kok kemudian kayak kredit sekali ngalor ngidul diskusinya gitu, terus akhirnya oke deh kita adakan silaturahmi rutin, tapi supaya nggak ngalor ngidul diskusinya, kita minta teman-teman yang berkenan sharing untuk memberikan sharing, nanti diskusinya biar seputar itu. Kalau ada di luar topik 1-2 saya rasa nggak ada masalah. Nah saat ini malam ini kita akan melakukan sharing dari narasumbernya adalah Mbak Indrias, yaitu akan sharing mengenai busana lurik. Seperti kita ketahui Mbak Indrias sudah sukses di Solo khususnya dan juga nasional, mungkin sudah banyak yang dengar juga bagaimana beliau memperkenalkan budaya lurik yang tadinya mungkin image-nya itu dalam tanda kutip desit dan segmen bawah, tapi bisa diangkat ternyata. Nah itu kalau menurut saya dari pemerhati strategi dan inovasi itu cukup inovatif karena memanfaatkan sesuatu yang ada, diposisikan untuk segmen yang berbeda. Itu inovasi dari sisi positioning kalau menurut saya. Nah sedikit mengenai Mbak Indrias, nama asli Indrias Tripuwanti, ini mungkin anak pertama ya karena ada Tri. Kemudian lahir sama dengan kita, ternyata satu angkatan, yaitu tahun 78, 30 Januari, tinggalnya di Singosari Utama, nomor 30 Nusukan. Sebentar lagi akan ada itu Mbak Indrias, di Joglo akan ada flyover. Oh, di sebelah mana Mas? Di Joglonya itu, tapi saya pasnya kurang tahu karena kemarin istri saya baru meeting membahas itu kan. Kebetulan istri saya di PU, jadi nanti insya Allah ada. Ya, semoga itu kurang kemacetan ya Mas. Iya, betul. Nah, riwayat kerjanya 99 sampai 2004 sempat bekerja sebagai karyawan Mbak ya, produsen minuman kesehatan Indra Purnama. Kemudian mengajar di yayasan. Owner. Oh, owner terus ya, berarti sejak awal itu wirausaha luar biasa. Cocok ini memang narasumbernya, jadi untuk memotivasi teman-teman yang lain. Keren. Iya, karena kan biasanya orang mulai dulu dengan sebagai karyawan, baru kemudian dia berwirausaha, tapi ternyata dari awal sudah memutuskan untuk berwirausaha. Luar biasa. Berikutnya sempat mengajar di Yayasan Kartika Tama Local Education Center. Oh, di Lampung ya, jauh ya? Ya, lumayan. Kemudian mengajar di Unisri. Oh, ini dekat rumah ini. Iya, ini Jepang. Oke. Kemudian jadi IO. Kalau WO itu apa Mbak ya? Working organizer, Mas. Working organizer. Oke, siap. Kemudian 2017 sampai sekarang Ketua UMKM Juminten Solo Raya. Ini UMKM semua atau khusus di fashion saja? Semua. Jadi ada craft, fashion, kuliner, dan jasa. Oke, siap. Nah, kemudian sampai sekarang produsen busana, merancang sendiri busananya, merancang sendiri atau bekerja sama, nanti silahkan diceritakan saja di Lurik Sentir. Oke, baik. Jadi itu tadi, jadi kita berikan waktu mungkin nanti sampai jam 9, tapi santai saja, kalau lebih juga nggak apa-apa. Nanti akan kita lanjutkan diskusi dengan teman-teman di sini. Monggo Mbak Indrias, sebentar saya pindah layar dulu. Iya.
Slide-nya langsung dari Nanda atau dari Mbak Indrias Dari langsung? saya. Oke. Dari saya. Dari Mas Nanda ya. Sebentar kok belum muncul. Oh ini soal Windows. Oh ini. Oke. Oke, siap. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Indrias. Monggo, silahkan. Iya. Nanda, bisa di slide show, Nanda? Ya, sebentar. Oke. Ya, itu saya mempunyai usaha lurik sentir, di mana saya memanfaatkan kearifan lokal yang berupa busana lurik, yang dulu dianggap kain pinggiran, kain yang deso, nggak enak dipakai, pokoknya orang tuh nggak asik banget kalau lihat lurik. Jadi saya kepingin lurik itu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, segala umur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mas Nanda itu bisa diganti di slide kedua, Mas. Di slide kedua, oke, sakit. Oke. Sekalian di slide show nih, Nanda belum slide show kayaknya. Oh, sudah, tapi kok di layar nggak mau ya? Sebentar. Iya. Sudah. Sebentar, Mbak. Ya sudah. Sekarang kok nggak mau juga ya? Sebentar, saya stop dulu, share Stop, lagi. baru connect lagi, langsung slide show. Iya, oke. Ya, jadi pada malam ini saya mengambil judul Nguri-uri Budaya Jawi melalui busana lurik. Ya, jadi memang lurik itu kan kain tradisional Jawa. Di sini kita lihat ada beberapa motif yang memang itu bergaris-garis. Lurik itu kan berasal dari kata lorek. Lorek itu kan garis. Jadi memang kain lurik itu kan identik dengan garis-garis. Oke, Mas? Mbak Indrias. Lurik. Mbak Indrias. Lurik neng kantor gue lurus dan ikhlas. Lurus dan ikhlas. Keren ini, keren juga nih. Pak Bruno tagline-nya kan lurus dan ikhlas. Benar Mas Bayu. Filosofinya lurik itu lurus dan ikhlas. Pernah suatu saat kan waktu itu Pak Rudi wali kota kan pas mersani lurik di tempat saya, kemudian beliau bercerita, Mbak Indrias kok nggak artinya lurik kan? Kenapa Pak? Saya tanya gitu. Lurik itu artinya lurus dan ikhlas. Jadi kita ketika Lurus kita melakukan segala sesuatu, ya, dan ikhlas ya Mas, hanya ilahi ya. Ya. Ya, lanjut. Itu memang lurus dan ikhlas itu kan filosofinya dari lurik sendiri, meskipun di dalam lurik itu nanti masing-masing ada filosofinya. Jadi kain lurik seperti halnya kain batik, lurik itu banyak motifnya juga, Mas. Kalau batik itu kan ada sida bukti, sida luhur, parang klite, parang barong, dan lain-lain itu kan. Lurik pun juga sama. Jadi ada lorok, yuyus kandang, tumbar pecah, dan lain-lain. Itu masing-masing mempunyai filosofi. Kalau lurik sendiri itu banyak diproduksi di daerah Klaten, yang memang biasanya dipakai untuk ke sawah, kemudian gendong kelenteng kalau kita cari air di sungai, kemudian untuk gendong bayi ataupun simbol-simbol itu yang di pasar itu juga pakainya pakai lurik itu, Mas. Ya Mas, lanjutnya Mas. Yes, tetap. Klatennya pundi, bayar nomor wedi, Mbak Indrias. Klatennya tuh menyeluruh Mas, ada di Bayat ada, kemudian ada di Mlese, ada di Medan, itu ada pengrajin.
ternyata tuh pengrajin itu kalau sudah membuat satu motif, dia tidak membuat motif yang lain. Jadi dulu kan awalnya kenapa kok saya tertarik di lurik, waktu itu saya jalan-jalan di Klaten, kemudian saya mencari kain lurik itu pengrajinnya di mana gitu kan. Terus saya ketemu sama ibu-ibu di pinggir jalan gitu, saya tanya, Bu, kalau mau cari lurik itu ten pundi nggih gitu. Terus ibunya tuh bilangnya gini, waduh Mbak, nek sing ditenun niku nggih sakniki pun punah kan gitu kan. Kan saya kaget, punah gitu kan. Makanya terus saya mencari pengrajin itu, akhirnya ketemu pengrajin beberapa pengrajin gitu. Dan akhirnya sekarang saya bisa mengumpulkan banyak motif itu dari banyak pengrajin itu, Mas. Ternyata memang tidak punah, karena memang waktu itu memang pengrajinnya cukup banget. Saya tahu karena mereka tuh hanya sebagai sampingan saja. Dikerjakan ketika pulang dari sawah sebentar, kemudian sore hari pas santai begitu. Karena memang peminatnya kecil kan. Nah itu prihatin, melihatnya seperti itu prihatin. Kalau dibiarkan aja nanti lama-lama luringnya bisa punah beneran. Terus Halo Mbak Indrias, suaranya kayaknya hilang. Iya, putus-putus Mbak Indrias. putus. Ini masih putus-putus. Sudah lebih jelas. Iya. Ya, saya ulangi atau gimana nih, Mas? Nggak apa-apa, lanjut saja. Ya, jadi kemungkinan itu tentang lurik yang semakin jarang ditemui, akhirnya itu merupakan tantangan. Memang pada awalnya tuh banyak orang yang mencemooh baju-baju yang saya bikin karena dibilang bajunya nggak enak dipakai, Mbak, kalau dari lurik kan gitu. Terus mereka saya suruh memegang lurik yang saya bikin baju itu. Bentar. Jadi lurik tadi langsung dari Klaten Mbak Indrias jalan-jalan terus akhirnya terbesit bikin sendiri tapi dengan bahan yang lebih bagus gitu Mbak ya, teman motifnya lurik gitu. Tidak, Mas. Saya ini masih tetap asli menggunakan pengrajin-pengrajin dari Klaten, kemudian motifnya juga motif-motif yang memang masih klasik. Tetapi memang lurik itu kan kaku ya. Kaku itu harus dicuci dulu supaya bisa lembut. Jadi baju-baju saya itu sudah mengalami proses pencucian yang berulang-ulang. Sehingga lembut dan tidak luntur dan ini nyaman dipakai begitu. Dan memang baju-baju desain saya itu semuanya tuh adem kalau dipakai. Enak katanya customer saya. Itu Mas. Jadi sekarang lurik itu sudah jauh dari kesan murahan, kemudian nggak enak dipakai, luntur itu sudah nggak ada lagi. Jadi lurik itu sekarang sudah bukan lagi kain murahan, tapi lurik adalah kain yang sangat indah, yang etnik, yang mempesona dan nyaman dipakai, cocok untuk semua usia dan segala suasana. Iya, jadi kalau kita membuat baju tuh ya kan sekarang ini kan zamannya zaman milenial ya Mas ya. Supaya baju-baju saya itu bisa diterima customer, ya saya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kadang-kadang ya. Mbak, saya langsung nyambung saja ya, teman-teman langsung nyambung saja, kayaknya biar diskusinya langsung ngalir saja. Kalau biasanya kan kayak kemarin tuh diskusinya mengenai fotografi, jadi yang benar-benar yang tahu, yang teknis, yang bercerita sampai selesai. Nah ini kan menarik kayaknya kan, karena kita mungkin juga menemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktu pertama kali mulai itu gimana sih Mbak prosesnya, ceritanya waktu itu setelah jalan-jalan ketemu ide terus nyoba satu dulu, diposting dulu atau bagaimana ceritanya? Enggak Mas, jadi memang ketika itu kan saya berpikir saya harus membuat sesuatu nih.
ya ini super nekat juga. Karena waktu itu kan kain saya belum terlalu banyak, tetapi saya berani mengadakan show yang pertama waktu itu di Car Free Day dengan 54 model waktu itu. Karena Itu kan Car biaya Free Day sendiri, kan, Mbak ya? Waktu itu masih biaya sendiri semua. iya biaya sendiri. Kemudian saya mencari sponsor, tentunya ya bekerja sama dengan sekolah model yang ada di Solo. Itu di Car Free Day. Kenapa saya pilih Car Free Day? Kalau Car Free Day itu kan kita tidak usah mengundang orang sudah ada di situ. Jadi sudah banyak audiens gitu secara otomatis gitu kan. Oke. Nah kemudian setelah itu nekat lagi juga ngadain fashion show di Paragon. Ya kalau yang di Paragon ini disponsori oleh Carrefour waktu itu, dan juga bekerja sama dengan sekolah model dan juga make up artist. Yang kedua ini dengan menggunakan 36 model. Oke. Jadi memang di awal pergerakannya rada kencang, Mas. Terus kemudian juga di ya? Boleh tanya dikit nih, menarik nih. Sebelum memutuskan untuk memilih lurik ini, apakah Mbak Indrias juga itu memang awalnya desainer batik atau sebenarnya kayak start di 2013 itu baru start dari nol, atau memang sudah punya background terkait dengan perbatikan, fashion gitu? Ya, kalau background tentang fashion sih enggak punya, Mas, karena saya tuh sekolahnya di teknologi pangan. Saya pengajar juga di teknologi pangan di Unisri, lumayan lama juga. Cuman memang hobi saya dari kecil itu memang membuat desain baju. Jadi baju saya sejak SMP itu saya yang membuat sendiri desainnya. Itu, Mas. Ternyata hobi itu kalau dijadikan pekerjaan jadi enak banget. Dan itu tidak ada sekolah formalnya juga? Artinya memang sekolah khusus batik desain gitu enggak? Sekolah khusus batik desain? Enggak. Jadi saya belajar gambar, kemudian belajar memotong baju karya saya sendiri, sehingga kata orang sih karya saya mempunyai karakter yang berbeda begitu. Karena memang setiap saya memotong tuh saya dengan hati gitu, dengan rasa gitu, Mas. Jadi ya gitu. Baju yang nggak cocok tapi kata orang kok keren gitu katanya sih. Ya nggak ngerti juga. Jadi maaf, ini benar otodidak ya, Mbak Indrias ya? Iya, otodidak 100%. Tidak pernah ikut atau kursus perancang busana gitu juga enggak ya? Ya, kecuali mengukur badan orang itu saya belajar dari banyak penjahit. Jadi ada penjahit A, saya tanya gimana teknik ukurnya. Penjahit B, saya tanya gimana teknik ukurnya. Dan itu banyak penjahit. Akhirnya saya punya teknik ukur sendiri. Itu. Nah, dari 2013 baru start tadi ya, mulai tadi sampai berani untuk fashion show itu setelah berapa tahun itu? Itu langsung. Jadi itu berarti pertama kali saya membuat baju langsung saya show kan itu, Mas. Pertama kali itu tahun pinten, Mbak? Tahun 2013. 2013 itu langsung coba-coba bikin busana, itu langsung habis itu langsung di show kan? Ya, yang 54 model itu, 54 model itu. Awalnya tuh kan saya jualan ini dulu, sial lurik dulu kan. Jualan sial lurik. Kemudian sial saya tuh kan lama-lama jadi banyak. Awalnya hanya 5 sial. 5 lembar sial gitu. Kemudian saya jual laku itu di beberapa provinsi. Akhirnya saya mempunyai koleksi yang banyak banget. Kemudian saya berpikir kalau saya mengembangkan jualan kain, mungkin laku juga gitu. Ternyata kain yang saya beli itu kok tidak laku. Nah, itu saya mikir, kain kalau tidak laku mau diapain? Saya bikin baju aja, mungkin laku gitu. Nah, saya bikin baju dan langsung saya show-kan aja, nggak pakai mikir-mikir lagi. Dan alhamdulillah ternyata memang beneran laku, dan malah sekarang baju yang lebih menonjol ya. Menarik ini, menarik. Banyak ini. Ilmunya. Banyak. Ini benar-benar istilahnya nih apa nih?
Smart street nih, benar-benar. Iya. Ya, Kalau di bahasa saya tadi udah inovatif, ternyata dia juga melakukan apa vertical integration luar biasa Mbak Indrias. Padahal nggak sekolah strategi, nggak ulah rancang busana, tapi bisa mengaplikasikan itu semua. Monggo lanjut Mbak. iya. Jadi kan tadi kan apa orang itu kan selalu bilang Mbak Indrias kalau lurik itu kalau beli itu pasti kan menciut gitu ya, jelek gitu, sering dipakai simbok-simbok di pasar gitu kan. Kalau kita lihat gambarnya di sini itu kan sampai sobek-sobek kayak gini, itu kan yang dipakai Mbah ini kan lurik kan. Nah ini tantangan juga loh Mas, bagaimana cara mengangkat lurik yang dipakai Simbah itu sampai bisa masuk ke Istana Negara gitu loh. Gimana caranya gitu kan. Nah, kemudian saya disupport juga oleh Putri Pariwisata Indonesia, ada adik Irma Suryani, ada adik Dila, ada adik Putri, itu banyak yang mensupport saya. Selain juga putra-putri unggulan Solo Raya, itu juga mensupport saya. Dan saya juga membuat desainnya bukan desain yang sangat tradisional, jadi saya bikin desainnya modern sehingga mereka mengenakannya tuh dengan pede. Dan setelah ketika mereka mengenakan tuh pasti saya selalu cerita, ini lurik yang kamu pakai ini namanya ini, filosofinya ini gitu. Dan itu ternyata sangat membuat lurik itu naiknya tuh lebih cepat ketika kita mengedukasi. Dan lurik tidak dipandang sebelah mata lagi. Sekarang tuh jarang banget orang yang bilang lurik itu murah ya Mbak Indri, itu hampir tidak ada. Mesti bilangnya lurik itu mahal ya Mbak gitu. Ya memang karena lurik itu memang beneran mahal. Dibuat dengan teliti, memasang benang satu persatu ke jarum di alat tenun itu kan bukan satu hal yang sederhana itu Mas, yang rumit banget itu. Dan Saya memang potong lurik, kalau nanti kira-kira ada kesempatan bikin semacam kontes kecil di alun-alun Indonesia, kira-kira berminat nggak Mbak? ya senang Mas, berminat Mas. Saya coba cariin jalan, kebetulan itu di grup di alun-alun Indonesia itu di grup di kami di Gajah Tunggal. Oh iya, iya Mas. Iya, monggo silakan. Oke. Ini tantangan tersendiri ketika saya melihat sesuatu yang diremehkan, padahal itu adalah warisan luhur nenek moyang kita. Saya pikir bagaimana caranya supaya ini tidak punah, yaitu saya membuat baju yang bisa diterima semua golongan, sehingga tidak lagi menjadi busana pinggiran, tapi menjadi busana kaum elit, Mas. Karena sekarang customer tuh rata-rata memang beliau-beliau yang menengah ke atas ya. Misalnya kalau mau keluar tuh saya ditelepon, Indrias aku mau ke Jepang gitu, dibuatin baju dong. Oh iya, terus Indrias aku mau ke Jerman atau ke Aussie atau kemana gitu, saya tinggal membuatkan aja, saya sesuaikan dengan musim yang di sana gitu. Menarik itu tadi di Jerman sama di Aussie ada di foto ya? Enggak ada ya tapi ya yang dibawa ke sana. Ini saya mintakan fotonya ya Mas ya. Ya, siap. Ke Aussie tapi belum dikirimi foto, mungkin belum dipakai bajunya, itu baju pesta. Oke, siap. Oke, ya, monggo. Iya. Makanya jika hal ini dibiarkan, lama-kelamaan kan lurik itu hilang. Misalnya kalau kita tidak menguri-uri budaya Jawi, bukan kita yang pakai itu siapa lagi? Kita yang punya lurik. Orang Indonesia yang punya lurik, orang Jawa punya lurik, orang Jogja, orang Solo. Ya kita harus bangga dengan lurik kita harus pakai. Mas Martoyo, Mas Nanda, Mas Hirto, Mbak Anis, dan Mas Bayu, dan lain-lain harus punya baju lurik. Gitu. Ya, siap. Nanti saya buatkan. Kalau dari sisi merek atau brand, sudah didaftarkan Mbak Indrias? Sudah, jadi merek lurik Sentir itu sudah tercatat di HAKI, Mas. Sudah tercatat di HAKI? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah itu fasilitasi dari Dinas Koperasi Kota Surakarta. Ya. Ya. Berarti memang peran yang saya tangkap tadi peran pemerintah, kemudian peran public figure tadi cukup dominan ya dalam mengangkat itunya Mbak Indrias ya, karyanya Mbak Indrias ini. Ya, desainnya memang harus update. Juga
support oleh semua pihak. Jadi seperti Pemkot gitu kan, kemudian Bank Indonesia, kemudian ada banyak Mas yang ini membantu supaya lurik itu naik. Oke. Cuman Menarik, menarik. begini Mas Nanda, Nggih. Pak Indrias. Dulu Naik-naik. kita itu di Solo pernah Mungkin pakai sih seragam 1 Mas minggu Bayu. sekali Mbak Oh, Indrias. enggak ya. Ya, 1 minggu sekali itu pakai seragam lurik kalau tidak keliru. ya. Tetapi sekarang sudah tidak diwajibkan lagi. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua memang saya kok merasa panas ya. Jadi untuk sehari-hari dalam waktu 8 sampai 10 jam pagi sampai sore itu kadang ya merasa gerah. Ya, Nah Mas. itu apakah ada bahan lurik yang katun gitu loh? Iya, Yang Kak. benangnya katun yang dingin gitu, saya kok belum menemukan ya. Mas Bayu, ini tindak ke butik saya. Di tempat saya luriknya tuh katun, Mas. Katun semua, Nah, Mas. jadi udah Menarik ketahuan itu. jawabannya nih Mas Bayu. Boleh. Iya, lihat bisa di rasakan beda apa sama gitu. Neng, Ya. iya. Kadang kalau sekarang mau ke butiknya Mbak Indrias mungkin udah waduh ini high end ini. Jadi agak pekemuh kadang-kadang. Enggak, Mas. Nanti ada harga khusus Kasmaji, enggak? Butik online-nya ada nggak, Mbak? Itu mau dibantu. Ya, Dibantu itu Mas Agung. Iya. Untuk online tuh kita di IG, Mas. IG lumayan banyak juga customer IG dari IG. Kalau websitenya saya belum punya malahan. Bisa dibantu Mas Agung. Beliau punya banyak developer handal. Nanti minggu depan kita bahas Mas Agung yang jadi narasumber gantian digital marketing sama sosial media marketing. Ya, asik. Ini nanti bisa langsung jadi sinergi nih. Tadi Mas Agung punya infrastruktur di digital marketing, nanti Mbak Indrias bisa dibantu nih Mas Agung ya. Siap. Tuh. Aduh, Mas Agung. Ya, untuk cepat segera mengindonesia melurikkan Indonesia gitu loh. Iya, Mas. Kayaknya tidak hanya melurikkan Indonesia nih, Gung, melurikkan Dunia, ya? internasional. Ya, alhamdulillah Dunia. bisa. Kayaknya ini Mas Bayu Rama udah minta didesainkan tuh di cat. Wes, luar biasa. Itu iya. Kita catat dulu, Iya, kita catat. Kita yang terima order dulu nih. Iya. Siap. Lanjut, Pak Indrias. Ya. Mas Bayu tuh, itu yang di komennya Mas Bayu tuh kolaborasi dengan Mas Sabto, Mas Wowo ya. Iya, beliau nasional banget. Kalau saya tuh kan baru di Indonesia gitu. Kalau Mas karena belum ketemu mawon. Nanti kalau ketemu kan insya Allah nyambung. Ya. Semoga nanti beliau mau berkolaborasi dengan saya. Nanti kita ketik bareng nanti tawoknya. Iya. Ini ya untuk melestarikan lurik diperlukan strategi yang tepat. Salah satunya dengan membuat lurik menjadi busana yang trendy dan nyaman dikenakan dalam segala suasana. Ya itu memang saya dibantu banget oleh public figure yang sangat baik hati kayak Mbak Endah Laras, Mbak Suruti, kemudian Mas Betran. Waktu Mas hidup almarhum Mas Jaduk itu kan satu gengnya itu kan pakai lurik semua gitu, dan adik-adik saya, Putri Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia, kemudian duta-duta kampus di Solo Raya, kemudian beberapa daerah Solo Raya, Jawa Tengah gitu, itu sangat membuat saya bahagia, terharu, bangga, dan juga ini dukungan orang-orang yang terdekat yang saya cintai itu membuat saya menjadi bersemangat lagi untuk berkarya, Mas. Dan memang terasa sekali ya. Jadi saya bisa mendapatkan inspirasi dari
beliau-beliau yang selalu mensupport saya itu, sehingga saya bisa menciptakan baju-baju yang update dan enak dipakai gitu, Mas. Oke. Ya, jadi kalau beliau-beliau itu memakai gitu, jadi Bentar Mbak Indrias. Ini ya, ada Mas Nanda, Mas Fafa, Mas Martoyo ahli strategi marketing. Nah, itu perlu diminta itu. keren-keren tuh, Mas. Makasih ya, Mas ya. Siap, nanti kita kemas lah untuk kalau memang kita harus set visi dulu. Kalau visinya Mbak Indrias ke nasional ke itu kita bisa kolaborasi lah, sinergi nanti insya Allah. Iya. Ya. Iya, Mas. Nanti saya senang sekali kalau teman-teman semuanya kita saling supporting gitu ya. Yeah. Oke. Nah, ini yang digambar ini gaun malam. Ini show yang masa pandemi juga. Jadi show-nya tetap pakai masker. Ini belum lama juga. Waktu hari kemerdekaan kemarin tanggal 17 Agustus. Makanya tuh saya ada merah putih. Merah putihnya itu juga lurik, Mas. Jadi itu juga tenun juga. Kalau yang hitam itu juga lurik juga. Itu namanya lurik polosan ireng. Jadi memang lurik itu tidak semuanya lorek-lorek, tapi ada yang polosan juga. Itu juga motif yang kuno. Yang polosan ireng itu digunakan untuk upacara tradisional di dalam keraton juga. Dan ini desain Mbak Indrias sendiri atau biasanya ada semacam tim gitu desainernya? Ya, sendiri, Mas. Saya Jadi tidak untuk desain. Jadi seluruh produk Indrias sendiri ini Ayah dilihatin. Dilihat Mas. Oh iya. Ini desainnya semuanya Mbak Indrias 100% ya berarti ya? 100% saya. Oke. Keren. Baju yang ini yang di-show-kan pada malam 17-an ini yang kemarin dipesan customer yang di Aussie di Melbourne. Oh, yang ini yang desain di Aussie. Ya. Oke, yang hitam tadi sorry lurik juga ini Mbak ya? Ya itu lurik, Mas. Itu lurik polosan ireng. Ya. Oh, oke. Yang putih itu juga lurik juga. Itu saya bikin karena saya terinspirasi dari lurik polosan ireng. Kalau lurik yang merah itu, yang untuk ikat pinggang itu, untuk obi itu namanya saya beri nama lurik beranang. Saya beri nama lurik beranang, artinya merah. Merah itu melambangkan cinta, kasih sayang, dan juga keberanian. Kalau putih itu kan kesucian. Kalau stagen itu lurik bukan ya, Mbak? Setagen itu bukan lurik, Mas. Setagen aja nggih. Tapi memang ditenun juga sih kalau setagen itu. Oh iya, lurik itu bikinnya ditenun. Nah, berapa pengrajin, Mbak, dengan itu ada bekerja sama dengan pengrajin atau itu kemitraannya itu dalam bentuk yang menenun itu karyawan jenengan semua atau bekerja sama dengan pengrajin sebagai supplier gitu? Iya, saya bekerja sama dengan pengrajin, Mas. Jadi di Klaten tuh ada pengrajin, di YouTube saya itu kan ada namanya Bu Hartini ya, di YouTube profil itu. Nah, saya bekerja sama dengan Bu Hartini itu. Bu Hartini punya banyak pengrajin lagi. Kemudian selain Bu Hartini juga ada beberapa koordinator pengrajin begitu. Jadi kalau saya pesan motif ya di beliau-beliau itu. Oh, iya. Jadi motifnya pun ini ya, Mbak Indrias, artinya nggak cuma yang existing, tapi ketika sampean request, aku butuh merah putih gitu, nanti mereka ini ya, bisa menyediakan gitu. Bisa menyediakan. Jadi memang kan lurik yang konvensional, lurik yang zaman dulu yang memang harus kita gali dan kita angkat, itu tetap saya gali terus. Ternyata memang banyak motif yang saya belum tahu. Kadang saya tahu namanya tapi belum tahu bentuknya. Saya tahu bentuknya tapi belum tahu namanya. Itu masih terus saya gali sampai sekarang, Mas. Dan ternyata banyak banget motif-motif itu. Tapi saya juga menciptakan lurik-lurik karya saya sendiri. Jadi yang ada hanya di dalam butik saya. Itu dan itu juga untuk mengangkat lurik gitu, Mas.
Oke, keren. Bisa lanjut dulu nih, kayaknya banyak gambar nih, Ndak. Mungkin Ya, Baru model. tadi ini apa Mas Fafan sama Mas Lukman nanti langsung Japri minta izin kalau itu paling apa peragaan busana jadi fotografer. jadi Ya, siap. Dengan senang hati. Bisa. kali ini komplit ini. Apa namanya, kalau butuh fotografer udah ada 2 yang profesional nih di sini nih, Mbak Indrias. Marketing. Iya, keren-keren Iya. semua. Belum sempat kita kolaborasi ya Mbak Indrias ya. Kemarin gara-gara pandemi ini. Iya, tapi justru dengan begini silaturahmi ini nanti kita membuat Sambung suatu lagi. tenaga baru ya Mas ya. Siap. Nanti Japri. Monggo. Iya Mas. Nah, ini Selanjutnya Mas itu ada, nah ini juga customer di Polandia Mas. oh customer di Polandia. Kan nyambungnya Ini dari mana, Mas? namanya Mbak. Mbak Ani. Nyambungnya bagaimana? Nyambungnya dari Polandia. Mbak Ani kebetulan Solo. Orang Solo. Orang Solo betul. dan model juga. Terus Oh. ya orang Solo suaminya orang Polandia. Mbak Ani kebetulan model dan seneng sama baju saya. Jadi akhirnya ya jadi customer saya. Oh, oke. Sampai Polandia, luar biasa. Ya. Oke. Ini model yang simpel yang dipakai di sana, Mas. Paduan antara lurik beranang dan juga ada kombinasi lurik-lurik yang konvensional itu. Oke. Mbak Indrias sudah nanya, itu di butiknya kita harus pesan desain, apa istilahnya, make order atau ready stock itu? Yang ready stock ada, kalau mau saya buatkan sendiri juga bisa, mau request saya punya. Gitu. Oke. Bahan juga ada berarti ya? Sorry, yang ini suaranya dari mana ya? Oke. Di Solo kan ada yang saya lihat itu lagi hype kemarin Mas Fafan atau Mas Muklis ya yang foto di apa tuh? Ini atau di foto yang pakai jogging jati itu juga kerjasama dengan kanan sama kiri. apa institusi seperti itu Mbak Indrias? Udah enggak. Nanti kalau Kurang mati. Bentar. Bocor. Jangan. Teman-teman yang nggak lagi udah. ngobrol mungkin di Lukman mute ya. sudah tadi. Oke. Lukman. Nah, enggak, saya kan di beberapa kali lihat IG atau Facebooknya teman-teman yang Mas Fajar kemarin Mas Fajar sama siapa ya itu menggunakan foto di itu loh, ada studio foto nggak tahu di Mojosongo atau di mana yang Joglo, Jati dan sebagian besar atau bahkan semua yang ada di foto itu pakai baju lurik. Kerjasama dengan institusi seperti itu juga Mbak Indrias? Belum Mas, saya belum bekerja sama dengan maksudnya secara rutin ya. Kalau tidak rutin itu saya bekerja sama dengan Mamot Fotografi gitu. Itu juga partner yang keren, fotonya bagus-bagus banget. Dan juga tentunya sahabat-sahabat saya yang sangat mendukung karir. Mamot Fotografi di Keprabon. Terus wedangan yang dimaksud itu di Wonorejo. Oh, Wonorejo. Oke. Saya lupa di mana itu. Iya. Jadi kalau yang kayak di wedangan atau di rumah makan atau di mana gitu, saya memang belum bekerja sama secara rutin. Tapi kalau dengan Mamot Fotografi, saya bekerja sama Mas. Itu baju-baju saya juga ada yang
ditaruh di Mammoth, koleksi-koleksi saya. Nanti kalau ada yang mau foto bisa pakai baju saya yang ada di Mammoth gitu. Dan juga Mammoth fotografi supporting sekali untuk foto-foto yang sering saya ini adakan di sana kerjasama dengan Mammoth fotografi. Oh, iya, iya. Ya. Nah ini itu kan anak muda ya. Jadi lurik itu bisa dipakai untuk anak muda juga. Ini untuk baju santai itu Mas. Ada topinya juga, topi lurik juga. Ada tasnya, ada celananya yang kalau dipakai nggak dilebarkan gitu kelihatannya polos, tapi begitu dia jalan kelihatan luriknya gitu. Ini Thai style ini celananya. Apa style, maaf? Thai style. Thailand, ya. Thailand style. Kemudian tasnya itu tote bag, ethnic tote bag. Kemudian topinya tuh saya terinspirasi dari topi penyihir. Cuman itu kurang jelas ya fotonya ya. Ini termasuk kaos dan topi ini lurik juga nih, Mbak? Kalau kaosnya enggak, itu kaosnya kaos biasa. Kaosnya kaos biasa, Mas. Oke. Topinya yang lurik, tas bajunya tuh semuanya lurik. Jadi lurik itu bisa dipakai dengan kaos, bisa dipakai dengan kemeja, gitu. Kalau yang untuk ke kantor, untuk bapak-bapak, bagus juga pakai lurik yang polosan itu dikombinasi dengan lurik yang konvensional, yang lurik-lurik gitu asik juga. Yeah. Misalnya Mas Bayu mau ke kantor, yang itu seragamnya biru kan, nanti bisa yuk bikin hem warna biru gitu Mas Bayu. Oke. Nah, sedikit balik tadi pertanyaan Mas Lukman. Tadi kan bikin made by order sama satu lagi ready stock. Kira-kira dari persentasenya, persentase ini nggak usah dibuka angka revenue-nya, angka pendapatannya. Kira-kira berapa persen dari stok sama berapa persen dari made by order tadi? Kalau saya nebak sih mungkin 98% made by order, stoknya 2% mungkin ya. Karena yang stok saya itu juga all size, jadi semua orang bisa pakai. Itu mungkin rasionya tuh 50-50, Mas. Berapa? 50-50. Oh, 50-50 masih. Oh, yang ready stock juga ramai ternyata ya? Ramai juga yang itu, karena rata-rata customer tuh begitu ngelihat itu aku suka gitu, yang ini begitu mereka beli kemudian mereka pesan, Mbak Indri aku dibuatkan dong yang ini, yang begini pakai kain yang ini gitu, jadi datang beli dan pesan. Oh ya benar, berarti skenario-nya seperti kemarin Mas Deki share di grup itu, intinya menciptakan traffic dulu ya, orang datang dulu gitu kan, beli yang ada, kemudian dia mungkin tertarik untuk beli yang mungkin lebih customize untuk dia sendiri gitu. Iya, benar. Yeah. Tapi meskipun begitu, baju yang saya bikin tuh juga hanya limited, saya bikinnya hanya limited edition, Mas. Jadi masing-masing model itu paling maksimal 2 piece, gitu pun juga berbeda itu. Oh, siap. Tidak ada yang... Yeah. Ya. Jadi event yang all size pun limited edition ya, Mbak Indres? Iya, limited edition. Ini yang ini kan bapak-bapak media, beliau pesilat internasional, Mas, yang menyelamatkan silat di dunia ini. Jadi beliau kunci silat itu bisa masuk di Asian Games atau di SEA Games gitu tuh beliau, Mas Tony Widya. Ini pakai lurik juga celana, kemudian pakai outer lurik dan juga pakai shawl lurik. Ini pas kemarin acara di Solo itu yang di Craft itu, Fashion on the Train. Kayaknya tuh waktu itu Mas Sofan datang sama putrinya. Ya ada. Iya. Sempat motret salah satu juga kan, yang sempat saya masukin di Facebook itu ya. Itu acaranya ini apa? Fuji Guys Indonesia yang cabang Solo. Ngikut ke situ waktu itu. Ya. Bisa selanjutnya, Mas. Nah, ini customer, Mas.
Jadi rata-rata foto saya itu dikirimi customer saya. Jadi customer saya beli, kemudian foto, terus dikirimkan ke saya. Itu hampir semua yang, itu banyak banget yang di Instagram itu bukan hasil pemotretan saya, tapi hasil pemotretan customer sendiri yang beli baju saya, kemudian foto karena senang sama bajunya. Oh, iya. Iya. Ini menarik fotonya, background-nya juga secara komposisi. Wah, saya nggak enak mau ngomentarin fotografi karena ada ahli fotografi di sini. Saya nanti komentarnya japri saja. Itu bisa dipakai untuk santai, kemudian pakai blus harian gitu untuk sehari-hari. Iya, bagus ini. Nah ini customer kalau ke butik tuh gini Mas, narsis-narsis gitu, suka gitu. Oh, iya menarik. Ini Mas Fafan sama Mas Lukman bisa dapat banyak foto nih kalau ke butik ini. Iya. Iya. Nah ini juga ini apa casual etnik ya. Jadi baju casual tapi etnik ini yang pakai namanya Mbak Yeni Kriwil. Ini juga ini foto sendiri, beli baju, foto sendiri gitu Mas. Iya, kirain ini Mbak Yeni Kriwil. Kirain ini model sampean bukan? Mbak Yeni persindannya Mata Hati. Oke. Oh, ini dikombin sama ini menarik ini kombinasi. Jadi memang udah benar-benar bukan busana yang jadul lah. Kalau kita lihat ini dikombinasi dengan jin pun masuk. Dan bootnya ya, juga. Kemudian ya. Oke. Ini Mbak Yeni waktu itu acara apa ya? Itu saya lupa. Nah itu yang selanjutnya tuh Mbak Endah Laras. Ya, oke. Menarik. Wah, ini kelihatan mewah banget ini. Iya, Mbak Endah Laras sangat supporting saya tuh. Terima kasih Mbak Endah Laras. Beliau memperkenalkan lurik di teman-teman artis di Jakarta maupun di luar negeri, Mas. Iya. Ini tinggal sentuhan sedikit lagi ini bisa menghebohkan jagat busana Nusantara ini. Ya ini desainnya menarik juga nih Mbak. Artinya nggak ketahuan kalau yang lurik ya, yang apa ada kuning merahnya ini loh. Ya itu lurik Mas, itu lurik konvensional tuh lurik yang motif kuno tuh namanya domnelusup. Yang lorek-lorek itu juga lurik juga. Jadi tuh namanya bribil. Jadi tuh saya kombinasi antara domnelusup dan bribil. Oke. Keren. Ya, makasih Mas. Nah ini almarhum Mas Jaduk, beliau juga senang pakai lurik. Dulu pas pertamanya bilang gini, aku tahu tuku lurik ini gampang rusak, bilang gitu. Terus saya buatkan baju lurik ini, alhamdulillah awet dipakai Mas Jaduk, jadi sering dipakai. Baju lurik karya saya ini. Ini bahannya juga katun atau masih bahan-bahan yang tradisional tapi dengan treatment yang dicuci berkali-kali itu? Ini bahan tradisional banget. Oke. Siap. Nah ini kebaya tapi kebaya yang etnik yang style saya ya. Jadi itu combining warna-warni. Ini Mbak Seruti ini Mas yang mengenakan. Oh iya. Mbak Seruti penyanyi juga dari Solo yang sangat mendunia. Nah ini kemarin saya membuat beberapa desain yang style ada Jepang, ada Cina, itu ada kemarin yang saya share ke Mas Nanda itu lumayan banyak ya Mas yang disponsori dari BI itu ya Mas. Iya. Ada Harajuku, ada Thailand style, kemudian British style gitu. Kalau yang ini yang di slide ini kan Chinese style.
Ini 100% juga ini ya dari lurik juga ya, keren, mewah banget nih kelihatannya nih. Iya. Ini semuanya lurik ini, Mas. Yang ini yang memperagakan artis juga, namanya Eka Nusa Pertiwi. Dan Eka Nusa Pertiwi ini memang mengangkat lurik karena cinta dengan lurik. Jadi memang juga sangat membantu untuk mengupkan lurik juga Eka Nusa Pertiwi. Ini nanti saya coba bikin artikel masukin ke SWA, Mbak ya. Jadi saya bungkus dengan konteks inovasi, moga-moga itu deh. Ini Mas Nanda, terima kasih. Iya, saya coba tulis nanti. Oke, selanjutnya. Oh, sudah slide terakhir ya tadi ya? Iya. Kalau yang slide-slide yang tadi itu kan saya ingin menunjukkan bahwa lurik itu bukan kain yang murahan, bukan kain pinggiran, tapi kain yang benar-benar high class, enak dipakai, nyaman, kemudian juga sangat stylish gitu. Nah, yang di slide terakhir ini yang mengenakan busana lurik ini namanya Patricia. Patricia ini cucunya Maestro Lurik Klaten Pak Arif almarhum. Sedonya belum lama. Mungkin beberapa bulan yang lalu tuh Maestro Lurik Klaten sedo. Dan saya sangat senang sekali karena saya mengenal Patricia dengan baik gitu. Dan memang Patricia juga cinta lurik, jadi dia juga bersama-sama mengangkat lurik dari yang kemarin dianggap remeh, sekarang sudah sangat sangat keren gitu ya. Dulu artikel pertama saya ini Mas Nanda waktu di koran. Apa itu? Sering dulu di pesawah, sekarang tampil mewah, itu artikel tahun 2013 itu Mas Nanda kalau nggak salah. Oke, siap. Ya. Oke. Iya, jadi memang lurik itu bukan kain yang murahan, tapi kain yang sangat bagus sekali gitu, Mas. Ini untuk bisa untuk reuni Perak Kasmaji 96 temanya lurik ini bakalan menarik sekali nih kayaknya ini. Ya banget, Mas. Itu nanti saya carikan yang ini, yang filosofinya untuk kita bersama. Mungkin nanti pakainya beridil ini, Mas. Oke. Siap. Oke. Baik, terima kasih Mbak Indrias, sharingnya menarik. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol diskusi. Teman-teman, barangkali ada yang mau nanya, silahkan. Halo Mbak Indrias. Sorry. Ini ada dua yang bicara, Mas Lukman sama Mas Agung. Yes, Lukman dhisik lah. Lukman dhisik, nggih. Ya wes. Thank you Mas Agung. Mbak Indrias cerita kalau desainnya ada tema dari mana, Jepang atau mana gitu ya. Nah itu biasanya apa itu nyari inspirasinya gimana? Atau ya kemarin apakah mencontek atau modifikasi atau punya ide sendiri gitu? Mungkin itu aja. Ya, kadang-kadang terinspirasi sendiri, tapi kadang-kadang itu hasil dari sharing. Kalau untuk ke internasional yang modelnya Eka Nusa Pertiwi, itu rata-rata saya sharing dengan Eka Nusa Pertiwi. Mbak Indrias ini bikin baju lurik dong, yang kimono katanya gitu. Oh iya Kak, nanti gini Mbak, itu kan kimono kainnya kan mirip-mirip lurik, mirip-mirip kain Jepang, kayaknya bagus buat kimono. Oke, akhirnya buat kimono. Kemudian kayak yang ini, yang style Chinese itu juga saya berdiskusi dengan Eka Nusa Pertiwi. Kemudian ada beberapa ini lagi desain-desain kalau British style, Harajuku style gitu, biasanya saya terinspirasi sendiri. Kadang-kadang kalau teringat ya, atau lihat TV atau lihat internet atau apa gitu kan, oh ini kayaknya
bagus juga nih kalau pakai bahan lurik nih gitu. Menginspirasi gitu, Mas. Mas Lukman. Ya, berarti ada yang memang desainnya atau idenya Mbak Indria sendiri, ada yang dalam bahasa saya co-creation ya. Bahasa saya co-creation. Ya, co-creation. Ya, apa itu ya? Bersama-sama dengan artinya apa itu, Mas customer Nanda? ya, bersama-sama dengan customer gitu ya. Oke, bersama-sama dengan customer gitu ya. Iya. Oke. Menarik. Mas Agung, silahkan. Aku mau nanya, apa namanya, saat ini bisnisnya Mbak Indrias ini apakah masih bersentral di Solo, apa sudah ada cabang-cabang begitu? Atau mungkin sudah bikin semacam franchise begitu? Ya, masih di Solo toh, Mas Agung. Masih di Solo saja. Tapi ya, ada rencana seperti itu kah? Atau memang mau ini centralized, pokoknya ini kalau pulang ke Solo memang dia adanya memang ingin di Solo saja gitu. Inginnya sih ada cabang di mana-mana ya, Mas. Cuman kan kalau cabang itu kan mesti harus ada hal-hal yang harus ini kan yang saya belum mampu kalau mau membuat cabang-cabang di mana-mana itu, Mas Agung. Tenang aja, itu ada Mas Nanda itu nanti dibikinin sama dia. Jadi Mbak Indrias artinya secara visinya apa namanya Mbak Indrias sendiri bahwa ini tidak seperti kayak Dagadu Jogja yang harus di Jogja atau apa tuh namanya yang jogger harus di Bali, enggak kan? Enggak, jadi memang justru kalau saya senang kalau misalkan lurik ini ada menyeluruh di seluruh Indonesia maupun di dunia, Mas Martoyo. Oke, ini sepertinya bisa kita keroyok bareng juga nih untuk apa namanya kita support nih Nanda sama teman-teman nih kayaknya nih. Iya, targetnya pertama kan harus Mandalika, harus ada butik di Mandalika kan, nanti ada Grand Prix di sana kan. Oh, iya. Oke. Itu nanti bisa di apa namanya? Kayaknya kalau untuk menasional dan marketnya besar ya harus ke Jakarta. Itu ya, Mas ya. Artinya ya, makanya tadi sangat ngangkat banget kan, marketnya kan besar. Ya, makanya tadi Mas Bayu Rama tadi juga usul kolaborasi dengan Towo. Nanti ya coba kita nggak tahu caranya bagaimana bisa kolaborasi. Tapi satu hal yang menarik dari Towo itu adalah saya nggak ngelihat desainnya, saya nggak ngelihat bagaimana dia kolaborasi dengan banyak artis gitu. Saya ngelihat dia juga aktif di online e-commerce-nya. Kalau kita lihat tuh e-commerce-nya juga bagus gitu. Dia benar-benar memanage e-commerce dia. Nah, itu salah satu channel yang menurut saya sangat membantu penjualan terutama di era-era yang sekarang ini. Nah, mungkin nanti bisa dijajaki ke sana kalau nanti setelah dengar Mas Agung cerita kan bisa lebih tertarik untuk mengeksplorasi channel yang itu. Mbak Andreas, komentar saya sih gitu. Oke. Teman-teman ada yang nanya lagi silahkan. Atau mau langsung pesan? Kalau maaf Mbak Indrias, range harganya sendiri dari yang ready stock sama made to order, dari yang paling murah sampai paling mahal itu kalau boleh dibuka berapa harganya kira-kira? Untuk crop top, jadi crop top tuh biasanya sukanya anak muda ini, anak mahasiswa kayak gitu, itu suka untuk ke kampus, untuk apa gitu, crop top itu mulai dari harga 375. Kemudian itu yang apa, maaf? Terus Mas sampai nanti crop top. Crop top tuh jadi kayak atasan tapi yang gantung tuh loh Mas, yang anak-anak sekarang tuh kan suka pakai baju yang gantung kan. Itu yang kayak gitu. Kalau pas pameran di Jakarta kayak gitu tuh diserbu sama anak muda. Tapi ibu-ibu juga banyak juga yang suka.
Ini kayak yang dipakai mbaknya ini ya, yang sebelah kiri ini bukan? Lebih tinggi sedikit. Jadi di atas pusar gitu, crop top. Oh, crop top. Oke. Iya. Nah, Ya enggak. Ya. Kalau yang apa? Yang paling mahal waktu itu pernah dibikin, nggak usah nyebut customernya nggak apa-apa. Ya, ya, ada yang hampir 10 juta juga. Ada. Oh. Ya. Lebih ditentukan, harga itu lebih ditentukan, ini bicara soal memberi harga, ini kan itu kan sudah antara, kita nggak ngomong lagi biaya produksi based on material, tapi udah ada seninya. Nah, pricingnya itu berdasarkan apa? Desainnya yang menurut Mbak Andreas ini desainnya keren banget, atau kesulitan pembuatannya? Kan ada yang desainnya simple tapi artistik banget kan juga ada gitu kan. Nah, pricingnya based on apa kalau Mbak Andreas? Dari desainnya juga, kemudian dari kainnya juga. Kan ada kain-kain tertentu yang sangat limited gitu juga ada gitu. Jadi kemudian jumlah kain yang dipakai juga menentukan gitu, Mas Nanda. Oh, enggak. Siap. Iya. Teman-teman yang lain silakan. Monggo, yang lain welcome untuk sharing. Sharing, tanya apa saja. Mas Arifin, monggo, yang dari Morowali, kalau memang ada mau buat bos-bos bintang 8 ini. Bintang 8. Mas Arifin di bintang 8, nikel. Ada yang tanya di chat dulu. Ada yang tanya di chat, sebentar, saya baca chatnya. Selamat malam Mbak, saya Rudi dari Klaten. Izin bertanya, untuk kain lurik sendiri diambil dari ATBM atau tenun lurik asli? Matur nuwun. Ya, itu dari ini pengrajin-pengrajin yang di desa itu ya TBM, Mas. Alat tenun bukan mesin, yang masih pakai alatnya kayu itu yang bunyinya tak-tok itu. Okay. Jadi semua tenun apa ya? Asli. Ini jadi semua masih ini ya Mbak ya, artinya benar-benar yang bikinan tradisional itu ya, nggak ada yang model mungkin untuk lebih cepat, lebih banyak itu enggak ya memang ya? Ya, masih sangat tradisional itu, Mas. Oke. Iya. Artinya ketika tradisional itu pernah nggak mengalami misalnya ketika banyak order gitu ya, kemudian capacity produksinya nggak ngejar gitu? Iya, customer rata-rata sudah saya beritahu di awal kalau misalkan ini kayaknya belum ready, harus membuat dulu, misalkan begitu. Jadi nanti mungkin tidak bisa cepat gitu. Kalau kainnya sudah ready, bisa cepat gitu. Jadi mereka mengerti. Nah, ketika kain ready itu berapa minggu? Kalau yang belum ready itu biasanya nunggu berapa lama lead time-nya? Tergantung, Mas. Kalau kainnya masih dalam processing tenun mungkin bisa 1 bulanan ya. Tapi kalau 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi kalau kainnya sudah ready gitu 1 minggu gitu biasanya sudah siap jadi bajunya. Oke. Kadang-kadang juga malah lebih cepat. Kalau kainnya sudah tinggal pilih, sudah ada gitu, 3 hari gitu biasanya sudah jadi juga. Nah, terkait dengan tadi proses produksi selain setelah kain ada, itu jumlah penjahit itu berapa banyak dan apakah penjahit itu dedicated timnya Mbak Indres saja? Dia tidak terima order yang lain gitu? Iya, jadi kalau penjahit itu saya ada sekitar 5 orang ya. Itu masing-masing punya spesifikasi sendiri. Jadi misalkan yang membuat baju yang crop top itu sendiri, kemudian yang membuat blazer itu sendiri, membuat baju pria itu beda, kayak gitu Mas. Oke. Ini kalau
di channel YouTube-nya Mas Martoyo bisa nanti berkembang ke banyak sekali konten ini Mas Martoyo. Ya. Nah, mungkin kalau sebenarnya masih banyak pertanyaan nih dari saya. Mungkin teman-teman dulu, saya udah banyak list pertanyaan itu, tapi takutnya tidak memberikan waktu ke teman-teman. Silakan yang lain dulu. Boleh Mas Martoyo, aku nanya Mbak Indrias. Ini produk Mbak Indrias ini sudah keluar di Cina belum ya? Biasanya kan belum ya Mas Agung. Belum. Nah, artinya ketika nanti siap gede, ya kompetitornya biasanya dari sana itu. Hati-hati ya, Kang ya. Sering kalah dari sana, seperti itu. Iya, Mas Agung. Artinya harus mempunyai satu apa ya? Ya, strategi memang ada yang makanya harus dipikirkan benar-benar. Maksudnya ada produk-produk yang memang memilih dia main di ini aja lah, di tepi-tepi pantai lah, nggak usah ke kota. Supaya memang untuk dia menghindari terkaman dari raksasa-raksasa seperti itu. Tapi ada yang memang seperti itu dan dia bertahan lama gitu. Itu menarik. Makanya harus dipikirkan benar-benar visinya Mbak Indrias mau kemana dan strateginya baru dipikir supaya tidak diterkam tadi ya. Betul Mas. Jadi sebelum gede disiapin dulu. Ya, gimana? Ya. Monggo Mbak Indrias, hilang suaranya. Oh, ya, Mas Agung diajarin saya supaya pintar itu jualan. Monggo Mas Agung. Saya spesialisnya ngajarin doang sih, kalau bikin sendiri saya juga nggak pinter juga sih. Tapi ya itu supporting juga. Tapi ini menarik, ada yang jago ngajarin, ada yang jago praktek, ada yang jago jualan, ya memang harus ada nih Mas Agung nih. Ya memang tujuan dari ini kan seperti itu. Salah satunya adalah itu, ada yang jago komen kayak saya gitu kan, kayak Mas Martoyo jago komen gitu kan. Ada yang memang praktisi-praktisi handal seperti itu. Nah, sorry Mbak Indrias, karyawan sudah berapa total sekarang ya? Karyawan. Apanya Mas? Karyawan. Oh, pegawai. Ya, kalau sih saya ini hanya yang ada 2 orang ya. Dari di Klaten itu yang menjadi koordinator. Jadi di bawahnya ada berapa orang saya juga kurang tahu. Kemudian Pak Jayat itu ada 5. Ya. Kemudian ada yang membantu saya kalau saya kasih. Kalau yang mana mungkin sekitar 10 orang mungkin ada kali ya. Oh, oke. Itu kalau dengan 5 penjahit itu kapasitas produksi cukup itu Mbak Indrias? Atau ketika lagi ramai pas lebaran gitu, gimana maintain produk produksinya? Ya, ini masih lembut juga. Kan kalau baju-baju itu kan lebih sering saya yang motong itu semuanya kan saya motong gitu, jadi ya lembur gitu Mas. Baju dengan Sorry, kalau saya nggak motong. Suaranya kayaknya terputus-putus, boleh diulang? Iya, lembur Mas. Kalau lebaran apa-apa gitu lembur. Menjelang lebaran itu lembur. Pas orderan banyak itu lembur. Dan saya juga lembur karena baju-baju itu saya motong ini. Saya yang motong gitu. Oke, jadi masih benar-benar ini ya, masih ikut QC-nya ngambil sampai terjun langsung masih ya, full ya? Ya, kan rasanya kalau saya tidak motong itu rasanya berbeda gitu ya Mas ya. Mungkin suatu saat nanti ketika sudah besar akan terbentuk sistem ya Mas ya, yang lebih ini ya, yang lebih bagus itu ya Mas ya. Justru ini sih yang membedakan, karena ada feel sama ada hati yang masuk, itu mungkin ini yang menyebabkan lurik ini punya Mbak Indrias ini nih mendunia.
Ya memang ini ya, apa feel itu yang saya pakai ketika motong itu pakai rasa itu ya, Mas ya. Oke. Teman-teman yang lain silakan kalau mau lanjutkan nih, mau ada yang mau sharing atau order juga boleh gitu kan? Boleh banget. Nah, kalau nanti kalau ada yang tanya langsung tanya aja ya teman-teman ya. Kalau enggak saya akan melanjutkan pertanyaan nih. Nah, tadi saya tertarik ini nih, ide yang tadi ya, baru mulai, kemudian langsung bahasannya bonek untuk fashion show, kemudian bahkan di jalanan, di mall. Nah, yang menarik adalah buat aku ada ini nih, bagaimana cara meyakinkan partnernya dalam hal ini adalah modelnya sama pihak sponsor bahwa oke, ini pantas kalian mensponsorin produk saya, kemudian modelnya pantas lu pakai produknya kita gitu ya. Itu bagaimana mengkonfirmasi, mengingat ini kan kayaknya tadi baru mulai langsung di tahun yang sama berani juga untuk melakukan itu. Nah, ini mungkin menarik ini. Ini benar-benar petarung sama praktisi sejati yang mungkin yang berani nih. Silakan, nekat ya Mas ya, modalnya memang modal nekat. Ya, kan waktu itu anak saya modeling. Nah dari situ kan jadi ada link model. Kemudian model itu kan membutuhkan desainer. Nah saya menawarkan diri untuk bekerja sama dengan sekolah modeling itu untuk fashion show, Mas. Jadi ketika akan ada fashion show, promosi sekolah modelnya itu, saya menawarkan diri pakai bajuku gimana gitu. Dan ya itu anugerah dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Akhirnya baju saya bisa ikut show yang pertama itu dengan 54 model itu dari FS Model Solo. Sekarang ini sama-sama bergerak, kita sama-sama besar. Selain itu juga teman-teman make up artist juga itu juga supporting banget untuk karir saya, fotografer, ya Mas Pavan, kemudian dan lain banyak banget fotografer yang sangat membantu saya. Dan di masa awal itu tidak terlalu ini ya, artinya secara biaya promosi tidak terlalu banyak. Yang bayangan saya untuk kasus itu kan mungkin harus bayar model sekian banyak, kemudian berbagai hal lainnya gitu. Justru kolaborasi ini tidak terlalu banyak menggunakan biaya di awal. Iya, tidak. Karena itu tadi, kita bekerja dengan kayak sekolah modeling, kemudian seperti cover itu kan juga ketika tahu apa terus supporting gitu semuanya dulu pas awal itu, pas pertama-pertama. Kemudian ya itu untuk hemat modal gitu, Mas. Bekerja sama dapat sponsor banyak itu. Oke. Nah, kalau tadi ini terkait dengan model itu kan sepertinya dijaga ini ya otentisitasnya dan limited edition gitu ya. Itu biar nggak kehabisan ide gimana? Biasanya kan yang capek itu kan mikir ide ya. Nah itu tipsnya gimana nih? Sampai saat ini bisa berbagai ideas beda-beda dan ini. Ya, ada banyak referensi dari mulai internet, kemudian YouTube, kemudian jalan-jalan, yaitu menginspirasi ya gitu, Mas. Jalan-jalan baik secara langsung maupun jalan-jalan di dunia maya, di internet. Nah, ketika ada ide gitu biasanya punya apa notes atau apa dalam mengumpulkan ide biar nggak menguap gitu, karena kan dituntut setiap saat harus ada desain baru tuh. Iya, jadi tiap hari memang ada desain baru, Mas.
Jadi ya insya Allah nggak menguap karena biasanya saya ini record itu saya coba gambar gitu langsung gitu. Jadi ketika membuat model baju gitu, insya Allah lancar gitu Mas. Oke. Itu ada ide saya gambar, ada ide saya gambar gitu. Ya. Ini tiap hari ada ide baru nih, Dah. Ini yang susah ini, Dah. Jadi memang harus dituntut, harus menciptakan model baru setiap hari, Mas. Iya, justru saya tadi kepikiran kalau kemudian nanti berkembang kan nggak mungkin Mbak Indria semua yang handle gitu. Itu yang saya kepikiran nanti kira-kira gimana ininya transfer knowledge-nya itu kan seperti pertanyaan saya kemarin minggu lalu ke Mas Fafan sama Mas Lukman. Itu kan soal tes gitu kan, soal tes. Nah, bagaimana soal rasa gitu, bagaimana kemudian mentransfer ke nggak tahu orang yang dipercaya atau bagaimana supaya bisa sama-sama membuat desain yang bagus, itu satu hal. Dan kemudian saya tadi kalau dengar cerita bagaimana Mbak Indrias mengedukasi sendiri customer, kemudian bagaimana Mbak Indrias bekerja sama dengan supplier yang notabene adalah pemuka-pemuka di masyarakat, tokoh-tokoh yang dihormati dan juga artis, itu saya yakin itu tidak terlepas dari value dan gaya berkomunikasi Mbak Indrias. Nah, itu juga sesuatu juga yang harus dipikirkan karena value-nya dari owner, dari founder itu kalau enggak kemudian turun ke timnya yang terutama yang mungkin kalau sudah berkembang harus merekrut yang baru, itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi bisnis itu. Itu kalau dalam bahasa saya itu yang harus diperhatikan. Iya. Ya, ini mungkin nanti akan saya bagaimana caranya untuk membuat sistem gitu ya, Mas ya. Iya, cuman memang ada jangan sampai yang sudah bagus ada sentuhan-sentuhan rosonya tadi justru karena ada sistem jadi hilang, itu juga nggak bagus gitu. Iya. Ya, PR ya Mas Yani ya. Iya, PR supaya inilah lestari. Iya. Pak Indrias. Iya. Mas Agung. Iya, saat ini kan pasar di Indonesia kan sudah mulai banyak yang ke muslimah gitu ya, yang modelnya hijab gitu ya, pakaian yang panjang begitu. Apakah sudah pernah bikin yang model seperti ini? Iya Mas, membuat model itu yang syariah ya, baju sopan ya Mas ya. Itu ya, itu membuat Mas. Bahkan kemarin sempat sih saya share ke Mas Nanda yang baju-baju syari itu baik untuk pria maupun wanita di video ya Mas Nanda ya. Itu ada international style itu Mas Agung. Nanti saya coba share itunya, linknya. Ya. Jadi ya soalnya tadi yang dipresentasikan ini anak-anak muda Kak. Ya, gayanya itu memang gaya yang sekarang gitu kan. Tapi rupanya kan di Indonesia potensial banget. Muslimah itu kan. Iya. Nanti Mbak Indrias kalau berkenan nanti saya coba minggu depan saya ada acara di kampus S1, acara seperti ini juga. Kebetulan narasumbernya itu pemilik owner Selena Hijab dan Soleil Hijab. Nah, itu bicara mengenai branding. Nanti mungkin saya coba tanya teman-teman boleh nggak bergabung. Kalau mau bergabung nanti kalau boleh nanti saya share linknya. Dia memang membuat brand Selena dan Soleil itu busana muslim seperti yang sampaikan Mas Agung tadi, dan sangat maju bisnisnya. Iya. Oke, Mas. Semoga nanti bisa gabung ya, Mas. Yeah. Melanjutkan tadi pertanyaannya Mas Agung tuh Mbak Indrias. Saat ini porsi dari yang market tadi muslimah, mungkin jilbab atau gamis atau apa itu porsinya sudah sempat kira-kira berapa persen ya? Artinya dari total produk ini tipenya. Banyak juga kok Mas yang muslim atau muslimah yang
mengenakan busana saya. Karena kan memang di Indonesia lebih banyak muslimah ya Mas, muslimnya ya Mas ya. Jadi ya banyak juga, kira-kira berapa persen, mungkin sekitar 60-an% malahan yang baju-baju yang untuk hijab. Oh, iya, iya. Oh, malah banyak juga ya. Oke, oke. Dan banyak, cuman ini yang saya upload itu kan yang netral-netral gitu, Mas. Iya, iya. Saya pikir karena Mbak Indias tahu pesertanya banyak bapak-bapak, terus yang di-upload yang kayak gitu. Tadi saya mau ngomong gitu loh, Bro. Nah, ini setiap terkait dengan branding nih, terkait dengan branding produk, ini memang di satu brand satu brand saja atau setiap segmen brandingnya beda-beda ya? Dalam artian kemarin itu saya kebetulan 2 minggu lalu itu kan sempat jadi moderator inilah ya terkait dengan family business yang salah satu produknya itu Wardah ya. Nah, kayak Wardah itu kan dia sampai setahu gua ada 5 brand lah. Wardah sendiri, kemudian macam-macam lah nama kosmetik untuk segmen yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau Mbak Indra sendiri nih, apakah satu brand atau memang akan pengen beberapa brand untuk segmen yang berbeda-beda gitu? Saya saat ini masih satu brand, Mas, dan belum terpikir untuk ada brand yang lainnya lagi. Jadi untuk segmen satu brand, karena itu tadi ya, kita harus ngangkat dulu benar-benar kuat gitu dulu, Mas. Oke. Yang lain silakan monggo kalau ada pertanyaan. Menarik sekali. Jadi pengen cepat-cepat main ke Solo nih Mas Martoyo kayaknya. Iya nih kayaknya insya Allah nanti mampir ke Solo nih. Saya udah Iya Mas. Udah bilang sama istri mau ngajak ke butiknya Mbak Indrias nih. Iya, tak tunggu ya Mas ya. Rame-rame keluarga. Bikin ini Mas, baju keluarga Mas. Iya. Kalau ini terkait dengan ya mungkin ini ya tadi yang Mas Bayu sampaikan tadi, memang seakan-akan feeling kenyamanan itu karena beda dengan kartun yang biasa kayaknya ini ya. Nah ini dari produk-produk ini sebenarnya ketika untuk ngantor seharian itu nyaman juga ya dari pengalaman customer-nya Mbak Indus ya? Iya, nyaman Mas. Kan ada yang bikin untuk baju kantor gitu kan, ada juga untuk ngantor gitu. Kalau masa corona ini kan misalnya pesan untuk work at home kan gitu. Pas nggak corona ya untuk ngantor gitu Mas. Oke. Ini memang ini sih kalau bicara artinya sekedar view mungkin nanti bisa dibedah sama ini nih Mas Nanda nih yang jagonya strategi nih. Artinya kalau dari secara value, konsep dan diferensiasi produk itu sudah matang sebenarnya ya. Cuman tadi ketika untuk besar kan harus tadi salah satunya adalah value dari pendiri, kemudian misi, dan tentunya adalah ketika mau besar, itu nanti kan tidak boleh hanya tergantung sama Mbak Indrias kan. Dalam artian, ya kita satu sisi kalau bicara nanti sudah banyak besar itu kan perlu tim yang membantu dengan tes, mungkin final test review dari Mbak Indrias, tapi mungkin dari kalau seandainya ada 10 step, bayangan saya mungkin step 1 sampai 7 tim bisa jalanin. Nah, final taste itu bisa direview dari Mbak Indriasnya sendiri gitu ya. Atau bagaimana menjaga semua quality dari production-nya kain sampai dengan penjahitnya itu menyamakan tanda kutip at least standar minimumnya, baru nanti taste-nya. Nah itu apakah sudah sempat terpikirkan atau gimana gitu?
Ya, kalau kualitas gitu kayak jahitan, apa-apa itu selalu saya kontrol, Mas. Yang sesuai dengan standar saya. Jadi saya mempunyai kualifikasi sendiri untuk quality controlnya. Kalau dari itu tadi taste apa istilahnya itu? Kalau bumbu itu ada yang diturunkan ke mungkin key person yang dipercaya gitu, sudah mulai ada tangan kanan atau tangan kanan dan kirinya yang membantu full Mbak Indrias gitu? Ya, ada yang saya ajari gitu ya Mas ya, mesti itu. Sedikit demi sedikit belajar dari saya, semoga nanti bisa melanjutkan apa yang sudah jadi perjuangan saya gitu Mas. Atau mungkin kalau sudah anaknya mulai remaja gede kan mungkin atau ke anaknya gitu ya. Iya. Karena kemarin ini pas saya sempat ngobrol dengan Wardah gitu ya, itu bagaimana dia sekarang CEO sama COO-nya saat itu tuh kan anaknya ya, kebetulan anaknya seusia kita lah. Jadi memang dari lulus kuliah pun anaknya sudah tanda kutip di estafet itu mulai diarahkan. Jadi mungkin generasi pertama adalah fokus ke produknya, kemudian generasi keduanya atau timnya fokus ke itu tadi, sisi marketingnya, strateginya, pengembangan produk, sampai akhirnya mempunyai pabrik kosmetik terbesar di Indonesia. Dan itu walaupun ibunya masih tetap sebagai top pemimpin, tapi memang taste value itu sudah diturunkan ke tim bawahnya. Sekarang ke arah anak dan ke arah profesionalnya. Nah, itu menjaga kalau besar kemudian banyak order, nah itu kan biar nggak pusing sendiri gitu, itu kan challenge ya nanti ya. Apalagi produk-produk artistik ini kan sangat art banget ya. Ya, semoga nanti bisa ya untuk tetap mempertahankan artnya ya Mas. Itu ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Ada lagi Coach Martoyo, ada lagi yang mau dibahas? Ini sih Nanda, ini sebenarnya sharing menarik, artinya bisnis dalam artian gini, bisnis tidak hanya sekedar cari untung, tapi juga banyak pemberdayaan masyarakat ya, kalau saya lihat dari betul, setuju Mbak Indrias itu ya, bahwa yang tadinya hampir punah bahkan kemudian bisa dihidupkan kembali, kemudian para pengrajin tenunnya pun juga semangat kembali gitu ya. Dan mungkin kalau kita nih orang-orang kampung dulu ya, atau saya sendiri ingat lurik ini, dulu sering digendong pakai lurik gini, sama ibu gitu ya. Jadi sebenarnya ini satu sisi recalling kita kalau seandainya kalau pakai lurik ini tidak hanya sekedar memakai kain, tapi recalling masa kecil kita, kemudian saat yang jarang di kampung ingat kampung. Jadi sebenarnya story-nya sangat menarik dan sangat unik nih, karena belum pernah saya dengar mungkin sepengetahuan saya yang berani ngangkat lurik menjadi tadi dari kelas sawah menjadi mewah tadi loh. Kalau yang batik kan sudah banyak, dan kalau bicara market itu mungkin sudah di red ocean ya, artinya banyak banget persaingan. Kalau ini sebenarnya kalau dari sisi strategi menurut saya relatif blue ocean, kompetitornya belum banyak, dan juga yang punya keahlian di sini pun mungkin belum banyak gitu. Jadi ini satu sisi menarik, tapi satu sisi tadi challenge-nya adalah mengembangkan market tadi, ternyata relatif sudah sukses kan. Kalau bicara bisnis ini mungkin tahap pertama sudah sukses, sehingga berharap tinggal di growth aja sih, istilahnya tadi mungkin exponential growth melalui
tadi beberapa channel yang belum disentuh. Tadi kan benar-benar ini masih channel Solo sekitarnya secara production gitu ya. Dan kalau menurut aku secara production bisa jadi di Solo, tetap di Solo, tapi secara market untuk lebih ke arah nasional atau menginternasional tadi adalah bisa dengan channel yang mungkin seperti Mas Agung sampaikan tadi, yaitu dengan eranya satu sisi eranya sosmed sama eranya e-commerce gitu. Itu yang sebenarnya menarik zaman sekarang untuk berkembang lebih cepat sih. Tinggal untuk cepat itu kita mempersiapkan kesiapan untuk besar itu, karena kalau misalnya kayak saya kerja di pabrik kan kalau banyak order gampang, tinggal speed pabriknya saya naikin. Kalau ini kan benar-benar brain sama skill sama rasa ya. Nah ini menjadi tantangan untuk pengembangan dan sekaligus menjadi opportunity untuk berkembang. Karena menurut saya ini relatif di blue ocean dan pasarnya sangat besar dengan story yang build gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi teman-teman di sini ya, artinya tadi ini kan ada ahli fotografi, kemudian ahli tadi channel digital marketing, kemudian teman-teman yang di korporasi di strategi gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi mini lab-nya kita untuk mungkin bersama-sama, mungkin saling support juga ya. Itu sih kayak menurut saya ini bisnis yang keren, nggak hanya sekedar bisnis, tapi ngeri-ngeri budaya Jawa itu benar-benar terjadi gitu. Ya, thank you Coach Martoyo. Mbak Indrias ada closing statement-nya? Tadi sudah Mas Martoyo tadi sudah mendahului mensummary-kan, tapi kalau ada closing statement-nya, ada closing statement dari ungkapan penutup lah, kalimat-kalimat penutup dari Mbak Indrias sebelum kita sudahi sesi tanya jawabnya. Nanti kalau mau lanjut silahkan ngobrol-ngobrol informal lanjut, monggo teman. Untuk sesi presentasi ini barangkali ada closing statement-nya, monggo silahkan. Jadi kita harus bangga dengan lurik yang itu merupakan kain tradisional asli Jawa. Dan kita harus melestarikannya begitu supaya nanti hasil kita itu masih bisa menikmati keindahan dan kenyamanan kain lurik. Kita harus melestarikan dengan cara kita memiliki busana lurik gitu, Mas. Dan semoga lurik bisa menginternasional. Terima kasih Mas Manda. Sama-sama. Kula yang matur nuwun. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung juga. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Indrias. Sharingnya luar biasa, banyak insight yang kita peroleh. Busana yang tadinya seperti di awal tadi saya sebutkan, ini salah satu bentuk yang inovasi, karena inovasi itu tidak melulu mengenai ini produk, tapi kalau kita ini inovasi produk, bagaimana kita menggunakan produk yang sudah ada untuk menyasar atau memenuhi kebutuhan di segmen lain. Itu dengan melakukan produk, tapi beyond dari produk itu sebenarnya ini adalah inovasi mengenai positioning. Jadi lurik yang tadinya diposisikan sebagai low end atau masyarakat kelas bawah bisa dengan sedemikian rupa, perlakuan sedemikian rupa di produknya itu bisa diterima di masyarakat kelas atas. Tentu saja itu juga tidak terlepas dari bagaimana Mbak Indrias sebagai founder untuk melakukan edukasi dan promosi, edukasi terhadap user, karena memang bagaimanapun di inovasi manapun, barang secanggih apapun memerlukan edukasi kepada user, dan ternyata kita lihat Mbak Indrias berhasil. Satu catatan yang menurut saya
masih bisa dikembangkan dari sisi promosi adalah bagaimana kita bisa meng-create, Mbak Indias bisa meng-create story yang lebih mengedepankan budayanya atau mungkin effortnya dari para pengrajin untuk kemudian dijual, jadi menciptakan ketertarikan di user yang lain lagi, lebih banyak lagi. Nanti kita bisa share di sana bagaimana marketing dengan cara-cara mengangkat experience itu bisa lebih efektif. Itu kira-kira catatan yang dapat saya sampaikan dari sesi ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Indias atas sharingnya, sangat bermanfaat. Terima kasih juga teman-teman semua yang hadir.